Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Untuk ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi di sini kita membahas tentang kehidupan kita sehari-hari, yaitu di Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apakah yang dimaksud orang bebal? Orang bebal itu orang yang dikasih tahu hal-hal yang baik tetapi tidak mau. Itu namanya orang bebal. Atau kalau orang Jawa bilang itu ngeyel, dablek. Kalau di Alkitab ada seseorang yang mempunyai hati bebal, yaitu Nabal. Nabal itu seorang yang pengusaha yang kaya raya. Tetapi di saat Raja Daud datang untuk minta pertolongan, dia tetap tidak akan memberi pertolongan. Dia tidak memberi pertolongan. Itulah yang dinamakan bebal. Jadi dia itu hanya kaya, tapi untuk dirinya sendiri. Tidak memperhitungkan ataupun tidak ingin menolong orang lain. Contoh dari orang bebal yaitu orang yang tidak mau dikasih tahu tentang hal-hal yang baik. Contohnya setiap hari dari muda sampai remaja, sampai menikah, sampai umur tua selalu main kartu gitu loh, main kartu. Itu dikasih tahu sampai yang bilang itu sampai berkali-kali. Itu orang bebal itu susah, saudara-saudara. Masih beruntung orang bodoh. Kalau orang bodoh itu dikasih tahu pelan-pelan, dikasih pelajaran, dikasih didikan, lama-lama dia akan mengerti dan bisa tahu tentang apa itu yang dijelaskan oleh gurunya atau saudaranya. Tetapi kalau orang bebal itu dikasih tahu, beri pengertian susah. Karena orang bebal itu memang dari kayak sifat kayak gitu loh. Ya itu yang bisa mengubah ya hanya Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus mengubah orang bebal itu, akhirnya orang itu juga akan bisa bertobat. Kira-kira demikian. Kehidupan sehari-hari sering kali sibuk. Namun orang Kristen dipanggil untuk tidak sekedar sibuk tetapi produktif bagi kerajaan Allah. Ini berarti menyeimbangkan pekerjaan keluarga dan waktu pribadi tentang Tuhan. Produktif itu memanfaatkan dengan hal-hal yang berguna. Contohnya kalau kita setiap hari hanya HP-nan, tidur-tiduran, main ke sana ke sini, itu namanya tidak produktif, saudara-saudara. Tetapi kalau yang dinamakan produktif itu kita selalu ada waktu sedikit pun kita mulai mengerjakan sesuatu hal. Kalau mungkin kalau di ibu rumah tangga yang mengerjakan kerjaan di rumah, apapun lah,
bisa menata piring, bisa menata meja, bisa membersihkan ini, bisa memasak ini. Tetapi kalau anak-anak muda bisa belajar, oh aku tadi dapat PR dari sekolahan tentang ini, tentang itu. Itulah yang dinamakan produktif. Ataupun orang-orang yang sudah bekerja itu selalu memikirkan hal-hal yang menguntungkan perusahaan, menguntungkan manajernya, menguntungkan pemiliknya, yaitu hal-hal yang produktif. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Efesus 4 ayat ke-29. Akan saya bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Apa yang kita katakan di kantor, di rumah, atau di media sosial mencerminkan Kristus. Perkataan yang membangun adalah wujud kesaksian hidup sehari-hari. Jadi kita saudara-saudara, untuk mewujudkan janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka mendengarkan beroleh kasih karunia. Janganlah kita mengeluarkan kata-kata kotor di setiap hari, tetapi berkatalah yang baik untuk membangun diri sendiri, untuk membangun keluarga, untuk membangun lingkungan, atau membangun dimanapun saudara-saudara berada. Mungkin kalau saudara bekerja di kantor, mungkin bisa membangun lingkungan di kantor, atau mungkin kalau saudara bekerja di suatu jualan di pasar gitu kan, bisa membangun lingkunganmu di pasar. Kalau seandainya ada anak muda masih bersekolah, bisa membangun teman-teman dari sekelilingnya. Semuanya itu biarkanlah beroleh kasih karunia dari Tuhan. Melewati kekhawatiran dengan iman. Kita akan membaca di Matius 6 ayat yang ke-34. Akan saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kekhawatiran adalah tantangan harian. Yesus mengajarkan untuk hidup fokus pada hari ini dan berserah atas pernyataannya. Jadi saudara-saudara, kalau hidup itu Tuhan mengajarkan kita untuk hidup fokus pada hari ini. Maksudnya hari ini itu adalah kita harus berbuat baik untuk hari ini. Kita harus bersyukur untuk hari ini. Kita harus bekerja untuk hari ini demi masa depan. Jangan Tuhan berbicara bahwa hidup itu hanya hari ini. Jadi hari ini itu sak-sae. Ya main lah, mengerjakan segala sesuatu yang tidak benar lah. Itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi maksudnya ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk setiap hari. Hari ini itu adalah hari yang baik.
mengerjakan segala sesuatu yang baik, memikirkan segala sesuatu yang baik, dan beroleh kasih karunia yang baik. Pada waktu itu Tuhan itu pernah ya kayak memberikan sebuah proses dalam hidup saya, saudara-saudara. Saya akan bersaksi sedikit tentang kehidupan saya. Pada waktu itu saya itu satu hari, saudara, itu ada undangan 2 kali. Untuk yang pertama itu pestanya temennya Monik, temennya kuliah. Terus untuk yang kedua itu pestanya anaknya dari temannya Pak Joko. Ya waktu itu ada di Solo Baru lah. Nah pada waktu itu saya itu bersama Monik, bersama Pak Joko datang di pesta itu di siang hari, saudara-saudara. Terus singkat cerita, saya masuk bersama Monik, Pak Joko di mobil. Saya bilang kalau ada restoran atau warung, makanlah di sana, kayak gitu. Terus singkat cerita, namanya pesta, kita itu kan diberi kayak makan kayak gitu. Apa namanya itu? Ya seperti itulah. Nah itu pada waktu itu kan saya nggak tahu ya kalau saya itu saya sakit atau apa itu saya nggak tahu. Setahunya saya itu sehat-sehat saja gitu loh. Nah pada waktu ada snack, ya sudah saya makan. Terus ada sup, ya biasalah kita makan. Terus ada nasi, ada dagingnya dan lain sebagainya, kita makan. Ya setelah itu singkat cerita selesailah pesta itu, kita pulang. Terus kita ketemu dengan Pak Joko di mobil. Saya bilang, Pak Joko sudah, Mas kamu sudah makan? Belum, nggak ada warung yang dekat. Ya sudah kita jalan dulu saja. Nanti kalau sudah ada warung kita makan bersama, gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita itu kita menemukan warung lah, kita menemukan sebuah warung kecil kayak gitu. Terus kita itu makan di sana. Kita makan aja lah bakso gitu. Makan bakso, terus di depan itu ada kelapa muda. Terus ada kayak es apa gitu loh. Nah, akhirnya kita pesan lah di situ. Nah, setelah itu saudara-saudara, setelah itu kita makan. Setelah makan kita pulang lah. Singkat cerita kita pulang. Terus saudara-saudara, di waktu kita pulang dalam jarak 1 atau 2 kilo, rasa-rasanya tubuh saya itu sakit, saudara. Saya bilang sama Monik, Mon, Mami sakit. Bilang papa ya Mam, enggak usah. Terus akhirnya maju setengah kilo ataupun sekilo, benar-benar saya sudah nggak kuat. Mon, Mami sakit. Ya sudah, saya bilang papa, Mami sakit. Waktu itu terus kita cepat-cepat lah kita ke rumah sakit. Nah, waktu di rumah sakit itu saya sudah nggak tahan, saudara-saudara. Saya masuk IGD ya, masuk IGD. Terus di situ diperiksa, terus akhirnya saya di situ lama, saudara-saudara. Sampai singkat cerita sampai beberapa jam di situ. Terus pada waktu sudah agak lama, agak 2 jam sampai 3 jam. Terus di sini tuh sakit, saudara. Di sini sakit sampai naik ke sini. Terus saya itu bilang sakit, saya bilang gitu. Terus habis itu dokternya bilang, oh iya,
sebentar ya Bu, bilang gitu. Terus saya bilang, orang sakit kok dibilang sebentar, ini sakit dokter, saya bilang gitu. Cuman habis itu saya itu terus kayak nggak inget gitu loh. Tetapi di dalam alam roh saya itu kayak bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau hari ini saya mau Kau panggil, nggak apa-apa Tuhan, saya ikut denganmu, akan kutinggalkan semua yang ada di dunia ini. Habis itu selesai, saya sampai sore saya tidak ingat apa-apa, saya masih di UGD itu saudara-saudara. Terus mungkin Pak Jokonya pulang ya karena mau mengambil apa baju atau gimana karena lihat kondisi saya. Terus atau mungkin berdoa atau saya gimana, saya nggak tahu ya. Terus dokternya itu manggil keluarga dari Ibu Penina. Oh iya dokter, saya gitu kan, anak saya yang nomor pertama itu. Terus ada apa dokter? Gitu. Ini Ibu Penina kondisinya kritis. Terus anak saya bilang, apa maksudnya dokter? Ibu Penina sudah tidak ada harapan. Coba dokter bilang dengan perkataan-perkataan ataupun dengan isyarat yang saya bisa mengerti, agar saya bisa merawat mami saya dengan baik dokter. Loh, itu kan kalau dokter kan nggak boleh untuk mengatakan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, dokter, biar saya bisa mengerti apa maksudnya dokter itu, gitu kan. Terus dokter itu bilang, ya sudah kalau begitu saya ngomong, ini Ibu Penina saat ini sudah tidak ada harapan untuk hidup. Terus anak saya waktu itu cepat-cepat ke kamar mandi, terus nangis, terus berdoa. Habis itu terus selang beberapa waktu terus masuk ICU, saudara-saudara. Saya masuk ICU itu selama 3 hari. Rasa-rasanya saya ya ingat enggak, tapi rasa-rasanya itu alam roh saya itu nggak nyaman, saudara-saudara. Benar-benar sakit selama 3 hari gitu. Nah, terus waktu itu singkat cerita, pada waktu itu terus selesailah di ICU. Saya itu dipindah ke Bangsal pas waktu itu harinya hari Minggu, saudara-saudara. Pada waktu hari Minggu itu saya ditemani kakak saya, Pak Joko, Monik, Reva dan lain semuanya itu beribadah pergi ke gereja. Saya sendirian bersama kakak saya di rumah sakit. Tetapi saya juga nggak apa-apa lah, maksudnya aku nggak merasa apa-apa karena saya nggak ingat apa-apa. Perasaan saya juga nggak sakit kayak gitu loh, saudara. Nah, habis itu selang beberapa waktu selesailah itu, selang beberapa hari Pak Joko kerja, anak saya Monik itu masih kerja, waktu itu masih kerja di Indako, saudara-saudara. Nah, yang menemani saya itu anak saya yang perempuan. Terus bercerita tentang kondisi saya ya waktu dipanggil oleh dokter itu loh. Mami, kemarin itu dokter panggil saya loh. Gimana? Ya bilang katanya mami sudah nggak ada harapan untuk hidup, begini. Oh begitu ya. Terus akhirnya saya merenung. Oh berarti kemarin saya sudah pamitan sama Tuhan bahwa saya harus ikut sama Tuhan aja nggak apa-apa. Terus akhirnya saya mulai merenung, saudara-saudara. Terus selang beberapa waktu itu ibu saya datang menjenguk lah. Terus ibu saya itu bercerita secara tidak langsung gitu, secara tiba-tiba itu bercerita bahwa di saat saya sakit itu di rumah sakit, Reva itu kan menjemput kakak saya. Lah, waktu Reva itu menjemput kakak saya, ibu saya itu duduk di kursi, saudara-saudara. Lah itu sampai nggak tahu waktunya lama atau enggak, itu ibu saya udah nggak mikir gitu loh. Pokoknya di kursi berdoa, Tuhan ampuni anak kami, ampuni dan sembuhkan, hanya begitu. Terus akhirnya dia bilang,
sekitar kira-kira jam 2 malam, jam 2 pagi. Itu kayak ada tangan gitu. Wis rapopo, ora bakal enek opo-opo, wis tangio. Ibu saya terus bangun, terus tidur, saudara-saudara. Nah, setelah itu saya mulai mikir lagi, kok aku sudah pamitan sama Tuhan, anak saya sudah mendapatkan pembicaraan dari dokter seperti itu, ibu saya seperti itu, tambah lagi saudara-saudara. Saya waktu di rumah sakit itu kan ditemani kakak saya. Lah, Pak Joko sama anak-anak semuanya itu sama jemaat-jemaat yang lain kan ibadah, saudara-saudara. Lah, pada waktu ibadah itu ada teman saya, jemaat saya itu juga berdoa gitu loh. Pas waktu penyembahan itu berdoa. Terus di tengah-tengah doa itu dia dengar. Cuman ya saya nggak ngalami sendiri ya, saya hanya diceritani ya. Terus itu dia bilang, Bu Joko hari ini, Bu Joko dino iki meh tak cukup. Maksudnya Bu Joko hari ini mau saya ambil. Dia dengar suara itu. Terus dia bilang, loh, ya aja Tuhan. Lah, nek Bu Joko mbok cukup, Pak Joko ya timpang. Maksudnya timpang itu melayani sendirian. Lah ini kan gerejamu Tuhan. Dia bilang gitu. Lah saiki nek Bu Joko ora itu tak cukup hari ini. Apa kowe iso, apa kamu bisa menanggung? Maksudnya apa bisa membuat Ibu Joko itu selamat? Bilang gitu. Terus teman saya bilang, ya ora no Tuhan. Sak atos-atose Bu Joko, sak ngengkel-ngengkele Bu Joko. Kalau Tuhan ingin memproses Bu Joko, aku percaya Tuhan pasti bisa untuk merubah hidupnya Bu Joko. Sudah empat pernyataan saudara-saudara. Saya terus akhirnya kembali merenung lagi. Saya ingin bercerita saudara-saudara. Sebenarnya pada waktu itu sebelum saya sakit seperti itu, saya itu kan orangnya ngeyel sekali. Jadi nggak mau ngalah sama siapapun, nggak mau ngalah. Maunya menang sendiri. Buat salah mau menang sendiri. Itu saya yang dulu saudara. Setelah Tuhan memproses dalam hidup saya melalui sakit seperti itu, dan saya dengar kesaksian-kesaksian teman-teman, anak-anak, orang tua saya juga sendiri, itu rasa-rasanya saya merasa bahwa hidup saya ini sudah tidak ada, saudara. Sehingga saya itu ingin mengubah dalam hidup saya. Dari yang dulu menjengkelkan, dari yang dulu nek ngomong menyakitkan, nek apapun lah, semuanya serba jelek. Setelah saya mendengar itu, saya ingin berusaha untuk merubah dalam hidup saya. Pada akhirnya saya sedikit demi sedikit, di saat kita ada permasalahan mungkin dengan suami, paling sering itu kan dengan suami ya saudara-saudara. Lah itu biasanya sekali ada permasalahan itu sudah dari Sabang sampai Merauke gitu kan, saya nggak pernah berhenti. Nah terus, tetapi setelah itu saudara-saudara, saya mulai diam. Dan setelah diam, saya tidak sakit hati, saya tidak memendam dendam, itu enggak. Di saat Pak Joko bilang, oh aku tak beli iki yo, seandainya seperti itu, apa tanya, laptopku di mana gitu, seandainya seperti itu, saya menjawabnya dengan baik saudara-saudara. Oh laptopnya tadi di situ mas, tadi tak singkirke di situ, tak rawat kok, saya bilang gitu.
Terus kadangkala ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, mungkin sama anak-anak atau mungkin sama siapa. Waktu itu gitu mungkin saya sudah marah-marah saudara. Tetapi mulai saat itu saya mulai diam. Tetapi diam saya tidak marah, hanya ingin menata hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Terus akhirnya suatu saat saya itu berpikiran bahwa saat ini saya itu sudah tidak ada. Jadi kalau saya berbicara di depan saudara-saudara ini, sampai saat ini menemukan saya yang seperti ini, saya di dalam hati saya itu sudah tertanam saudara-saudara. Kurang lebih 3 tahun yang lalu saya sudah tidak ada. Jadi di dalam kehidupan saya ini adalah kehidupan yang baru. Jadi saya itu mulai sekarang, mulai 3 tahun yang lalu berangsur-angsur sampai sekarang saudara-saudara, saya itu malah itu tidak malu. Terus saya itu hidup itu rasa-rasanya kepengen untuk yang terbaik, bersama keluarga yang terbaik, di pelayanan yang terbaik. Tetapi namanya manusia, mesti ada kesalahan, mesti ada kekurangan, mesti ada salah dan dosa, itu pasti ya saudara-saudara. Tetapi saya belajar untuk merubah hidup saya. Jadi mungkin saudara-saudara kalau ketemu saya mungkin ya 25 tahun yang lalu ataupun 30 tahun yang lalu, Bu Joko tidak seperti ini. Tetapi untung ya saudara-saudara dipertemukan dengan saya saat ini, sehingga Bu Joko saat ini sudah tidak seperti dulu. Kadang-kala saya itu masih di saat-saat seperti ini saudara, anak saya itu masih bilang, "Mam, nanti kalau di gereja kalau bilang agak diperlambat ya, maksudnya apa? Bu Iis minta tolong ya, ini dibawakan, jangan Bu Iis ini tolong ini dibawa." Nah, biasanya kan saya begitu saudara-saudara. Jadi tolong, udah pakai tolong, Bu ya ini dibungkus Bu. Lah, sudah kebiasaan dari dulu saudara-saudara. Jadi sehingga teman-teman saya yang lama itu sudah hafal dengan saya. Tetapi dengan adanya sekarang anak saya juga memperingatkan saya sendiri juga ingin baik, saya juga belajar walaupun kadang-kala masih seperti dulu gitu loh. Ya Mbak Iis tolong ya ini dibawakan nanti untuk perjamuan kudus di gereja, saya bilang. Oh ya seperti itu loh Mam. Ya disitulah cerita ataupun kesaksian saya mulai saat ini saya ingin belajar untuk lebih setia kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberi kemurahan hati kepada saya. Saya masih diberi hidup, masih diberi nafas untuk beri kesempatan untuk saya bertobat. Terima kasih atas semuanya, atas semua jemaat-jemaat yang mendengarkan kesaksian saya ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Untuk yang pertama kali kan kita membahas tentang hati yang bebal atau pemikiran yang bebal. Tetapi di sisi lain Tuhan juga mengharapkan untuk kita itu berbicara tentang kehidupan ataupun mempunyai kehidupan setiap hari itu mempunyai kearifan, saudara-saudara. Kearifan itu sama dengan bijaksana. Orang yang bijaksana biasanya itu orang yang mempunyai pikiran yang longgar. Contohnya seperti Raja Salomo, saudara-saudara. Raja Salomo itu pada waktu masih menjabat ataupun masih menjadi raja yang masih awal-awal gitu kan, arif, bijaksana. Tuhan berbicara kepada Raja Salomo, apa yang kamu minta dari aku? Raja Salomo bilang, minta bijaksana dan hikmat. Pada waktu itu, saudara-saudara, Raja Salomo diuji oleh Tuhan. Di waktu itu ada dua orang ibu-ibu ataupun dua perempuan. Dia datang ke tahtanya Raja Daud, bahwa dia berkata, Raja, anakku mati dan saat ini dibawa oleh ibu ini. Terus untuk yang pertama kali, bukan ini adalah anakku, tetapi anakku diambil oleh ibu yang nomor dua ini. Terus apa pendapat Raja Salomo saat itu? Karena diberi hikmat oleh Tuhan, dia berbicara kepada pengawalnya, yaitu, hai pengawal, bawa itu anak itu ke depan saya atau bawa kemari. Terus bawa pedang itu, akan saya belah jadi dua, akan saya bagikan kepada ibu yang nomor satu, dan yang satu akan saya berikan untuk ibu yang nomor dua. Ibu yang nomor dua bilang, oke, boleh, silahkan, kayak gitu kan. Tetapi ibu yang nomor satu bilang kepada Raja Salomo, Tuhan, jangan Tuhan, kasihan, biarkanlah anak ini dibawa oleh ibu yang ini. Terus Raja Salomo mengetahui bahwa kejujuran itu adalah mempunyai kasih. Di saat kamu mempunyai kasih, kasih itu akan muncul di saat-saat suatu yang penting. Sehingga Raja Salomo bilang, berikan anak ini kepada ibu nomor satu dan penjarakan ibu yang nomor dua, karena ibu ini tidak jujur. Nah, disitulah kearifan, saudara-saudara. Maka kita harus banyak belajar tentang kearifan, tentang kehidupan di setiap hari. Kita ada orang, tidak ada orang, kita harus mempunyai hati yang arif.
Kita akan membuka Alkitab kita, yaitu tentang Satu Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah saudara-saudara, kita selalu bersyukur dalam segala hal. Di dalam keadaan kita sehat, di dalam keadaan kita melayani, di dalam keadaan kita bekerja, di dalam keadaan kita banyak keuangan, di dalam keadaan kita sedikit kekurangan. Selalu bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur tidak hanya pada waktu sukses, tetapi saat tantangan datang. Di saat tantangan datang, kita juga harus bersyukur, saudara-saudara. Tantangan itu apa sih? Tantangan itu sebenarnya ada di sekitar kita, saudara-saudara. Kalau kita mempunyai hutang, saudara-saudara, terus ditagih, seperti itu kan juga tantangan. Kita harus mengembalikan. Nah, bagaimana kita harus caranya mengembalikan? Ya, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat jalan keluar. Apapun caranya. Ataupun di saat kita dalam keadaan sakit, kalau sakit, saudara-saudara, semuanya itu sudah hilang. Seperti saya 3 tahun yang lalu, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang aku ingin Kau panggil hari ini, tidak apa-apa Tuhan, aku ikut denganmu saja. Akan kutinggalkan semua yang ada di dunia ini. Begitu besar kita berbicara seperti itu, saudara. Kalau orang tidak mempunyai hati yang lapang, saudara-saudara, tidak mungkin akan berbicara seperti itu. Karena kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, saudara-saudara, kita itu akan meninggalkan segala sesuatu, apapun. Suami, istri, anak-anak, orang tua, mobil, rumah, pabrik, semua apapun yang ada di dunia ini kami tinggalkan. Jadi kita itu kalau pulang dipanggil Tuhan, apa yang kita bawa? Hanya sebuah ibadah. Maka jangan kau tinggalkan ibadahmu di setiap hari Minggu ataupun di setiap ada persekutuan-persekutuan. Datanglah kepada Tuhan di saat Tuhan masih bisa ditemui. Kalau masih di dunia, saudara-saudara, mungkin ya, wah, suaminya ngapain sedikit sudah marah-marah, istrinya ngapain sedikit sudah marah-marah, mobilnya baru tergores oleh tetangganya sudah marah-marah. Tetapi di saat kita sudah dipanggil Tuhan, semuanya kita tidak tahu mau kemana. Kita sudah tidak berkuasa lagi. Sehingga saudara-saudara, mulai sekarang
mari kita bersama-sama untuk belajar, untuk membuka hati, agar di saat kita dipanggil, kita akan legowo, ataupun kita sudah siap dalam segala hal. Dalam segala sesuatu, kita harus melakukannya dengan integritas. Integritas itu apa toh? Integritas itu berlaku jujur saat orang itu melihat atau di saat orang itu tidak melihat. Jadi di saat suaminya ada uang banyak, atau istrinya punya uang banyak, atau mamahnya atau anaknya punya uang banyak, saudara-saudara gitu. Terus kita itu punya kebutuhan banyak juga kayak gitu loh. Nah, terus melihat uang itu, bagaimana? Integritas kita jalan nggak? Padahal integritas itu ada orang atau tidak ada orang, kita harus sama. Jadi walaupun di situ banyak uang bertumpuk-tumpuk, saudara-saudara, kalau bukan hak kita, janganlah kita ambil. Itulah namanya integritas. Untuk contoh yang kedua, saudara-saudara, saudara-saudara tahu tentang Daniel. Daniel itu ada di pemerintahan Raja Nebukadnezar. Terus berlanjut ada di pemerintahan Raja Darius, saudara-saudara. Lah pada waktu itu Daniel itu orangnya bijaksana, jujur, dan pandai, saudara. Punya kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan itu. Kalau melihat orang-orang itu, kalau seseorang itu mempunyai kedudukan yang tinggi, banyak nggak orang yang iri, saudara? Mas Andre, banyak yang iri nggak? Mbak Desi, Bu Yeni, banyak yang iri, saudara-saudara. Terus akhirnya orang-orang yang tidak suka ini menghasut, saudara-saudara. Gimana caranya biar raja itu mempunyai ketetapan? Lah, kelemahannya Daniel itu apa? Dia sangat bertaat untuk selalu berdoa 3 kali sehari, 3 kali dalam sehari, saudara-saudara. Akhirnya orang-orang ini datanglah ke Raja Darius untuk berbicara. Siapapun orang yang tidak menyembah raja akan dimasukkan ke dalam gua singa. Lah, pada waktu itu Raja Darius oke-oke saja, saudara-saudara. Padahal sebenarnya Raja Darius itu sangat mengasihi Daniel. Lah, akhirnya Daniel itu tetap berdoa terus diintai oleh orang-orang yang tidak suka ini. Terus dilaporkan kepada Raja Darius. Akhirnya singkat cerita, Raja Darius mengeluarkan pernyataan bahwa Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Pada waktu itu orang-orang di malam itu sudah sunyi senyap, saudara-saudara. Apa yang akan terjadi nanti? Tetapi pada pagi harinya Raja Darius dan banyak orang-orang di situ
memanggil Daniel. Hai Daniel. Daniel menjawab dari dalam gua, hai Raja, aku dalam keadaan baik-baik saja. Karena Tuhanku mengirimkan malaikat-malaikat ini untuk mengatupkan mulut singa itu. Akhirnya Raja Darius mengeluarkan Daniel dan berbicara kepada umat-umatnya. Orang yang mengasut itu dimasukkan di dalam gua singa itu, terus dimakan semua sama singa-singa itu. Terus Raja Darius mempunyai perintah bahwa Allah Daniel itu Allah yang hidup. Jadi jangan sampai kamu sekalian merendahkan Allahnya Daniel dan harus taat kepada Tuhannya Daniel. Disitulah yang dinamakan integritas, saudara-saudara. Kita sedikit demi sedikit untuk kita belajar dari Alkitab kita. Walaupun apa yang saya sampaikan bukanlah hal yang sempurna atau bukanlah hal yang sudah tertata baik, tetapi saya secara pribadi akan belajar. Walaupun saya sebenarnya tidak pandai, sebenarnya saya tidak maksudnya tidak bijaksana, tidak apalah gitu. Tetapi saya belajar untuk melakukan segala sesuatu apa yang ditugaskan oleh beliau Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan di siang hari ini. Kiranya firman Tuhan di siang hari ini akan saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya dan bagi kami semua. Terima kasih. Amin.